Selamat datang di channel Poni. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam pohon yang disukai oleh setan. Kalian pasti pernah dengar mitos tentang pohon yang dijadikan rumah oleh hantu? Nah, pohon apa saja itu? Kita akan membahas di video ini, jadi tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share. Yang pertama adalah pohon jelutung. Misteri di sekitar pohon jelutung dan mengapa disukai oleh hantu? Pohon jelutung memiliki penampilan yang tidak biasa dan bisa menimbulkan kesan misterius. Getah yang pekat dan lengket ini bisa dianggap sebagai tanda-tanda kehadiran makhluk gaib atau sebagai manifestasi kekuatan alam yang gaib. Daun-daun pohon jelutung memiliki bentuk yang unik dan seringkali terlihat berbeda dari pohon-pohon lain. Bentuk yang tidak biasa ini dapat memunculkan asosiasi dengan dunia gaib atau dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Pohon jelutung sering tumbuh di hutan-hutan yang lebat dan gelap, yang menciptakan atmosfer yang sesuai dengan cerita-cerita misterius. Kehadiran pohon jelutung dalam lingkungan yang suram ini dapat menambahkan aura misteri dan menakutkan. Jika terdapat kejadian-kejadian tidak biasa atau insiden-insiden aneh yang terjadi di sekitar pohon jelutung, masyarakat lokal mungkin akan mengaitkannya dengan keberadaan hantu atau makhluk gaib. Hal ini dapat memperkuat keterkaitan antara pohon jelutung dengan dunia supranatural. Dalam beberapa budaya, pohon jelutung mungkin memiliki peran atau makna khusus dalam mitologi atau kepercayaan tradisional. Asosiasi ini dapat memengaruhi bagaimana pohon jelutung dianggap oleh masyarakat, termasuk menjadi tempat yang disukai oleh hantu. Hantu yang sering singgah di pohon jelutung yaitu kuntilanak, jun dan makhluk gaib lainnya. Dalam konteks mitos Jawa, pohon pisang memiliki misteri yang sangat kental dan seringkali dihubungkan dengan dunia gaib. Dalam budaya Jawa, pohon pisang seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan, kesuburan, dan perlindungan. Namun, di balik citra positif ini, ada juga pandangan bahwa pohon pisang dapat menjadi tempat bersemayamnya roh-roh jahat atau hantu-hantu yang mencari tempat berlindung. Dalam mitologi Jawa, terdapat cerita-cerita tentang penunggu atau makhluk gaib yang tinggal di dalam pohon pisang. Makhluk-makhluk ini sering dianggap sebagai penjaga atau pelindung alam, tetapi ada juga yang dianggap sebagai hantu atau roh jahat yang menakutkan. Pohon pisang sering digunakan dalam berbagai ritual atau upacara keagamaan dalam tradisi Jawa. Hal ini menciptakan hubungan antara pohon pisang dengan dunia gaib dan spiritualitas, di mana makhluk-makhluk gaib mungkin dianggap tertarik atau terlibat. Dalam cerita-cerita rakyat Jawa, orang seringkali menceritakan pengalaman mereka bertemu dengan makhluk gaib atau hantu di sekitar pohon pisang. Kisah-kisah semacam itu dapat menjadi bagian dari warisan lisan dan memperkuat keyakinan akan misteri di sekitar pohon pisang dalam masyarakat Jawa. Pohon pisang seringkali ditempatkan di lingkungan yang terasa angker atau memiliki aura mistis dalam mitos Jawa. Hal ini menciptakan citra pohon pisang sebagai tempat yang cocok untuk keberadaan makhluk-makhluk gaib atau peristiwa gaib lainnya. Hantu yang sering muncul di pohon pisang adalah sosok pocong yang menyeramkan. Yang ketiga adalah pohon kapuk. Pohon kapuk, dengan batangnya yang besar dan daun-daunnya yang rimbun, menjadikan suasana adem dan sejuk untuk duduk di bawahnya pada siang hari. Namun, di balik keindahannya, pohon ini menyimpan misteri yang mendalam dalam mitos dan kepercayaan lokal, di mana dipercaya bahwa pohon kapuk menjadi tempat persembunyian atau tempat berkeliaran bagi berbagai makhluk gaib yang sering menakuti penduduk setempat. Pohon kapuk seringkali dianggap sebagai tempat yang disukai oleh berbagai jenis hantu atau makhluk gaib. Salah satu hantu yang sering singgah di pohon kapuk adalah sosok kuntilanak. Selain kuntilanak, pohon kapuk juga dikaitkan dengan kehadiran hantu-hantu lain seperti tuyul atau pocong. Misteri di sekitar pohon kapuk menciptakan aura ketakutan dan rasa takut di kalangan masyarakat Jawa. Daerah-daerah yang dikelilingi oleh pohon kapuk sering dihindari pada malam hari karena kepercayaan akan kehadiran hantu-hantu yang mungkin berkeliaran di sekitar pohon tersebut. Yang keempat, pohon rambutan. Dalam mitos Jawa, pohon rambutan bukan sekadar pohon buah yang lezat, tetapi juga tempat yang dipercaya menyimpan misteri yang menakutkan.
Dipercaya bahwa pohon rambutan menjadi tempat favorit bagi berbagai jenis hantu atau makhluk gaib yang sering menghantui wilayah sekitarnya. Salah satu hantu yang sering dihubungkan dengan pohon rambutan adalah genderuwo. Genderuwo, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, adalah makhluk gaib berwujud manusia berukuran besar dengan rambut panjang dan menggeram. Dipercaya bahwa genderuwo sering menghuni pohon rambutan sebagai tempat berlindung atau sebagai pos pengintaian untuk memburu mangsa. Keberadaannya menciptakan aura ketakutan di kalangan penduduk setempat, yang sering menghindari daerah yang dikelilingi oleh pohon rambutan pada malam hari. Yang terakhir yaitu pohon beringin. Dalam mitos dan kepercayaan masyarakat Jawa, pohon beringin memainkan peran yang penting dalam dunia gaib. Dipercaya sebagai tempat yang disukai oleh berbagai jenis hantu, pohon beringin sering menjadi titik fokus cerita-cerita mistis. Salah satu hantu yang sering dikaitkan dengan pohon beringin adalah kuntilanak, genderuwo, tuyul dan makhluk gaib lainnya. Dengan akar-akar yang kuat dan dahan-dahan yang menjulang, pohon beringin menjadi tempat persembunyian yang ideal bagi kuntilanak dan makhluk gaib lainnya, menciptakan atmosfer yang penuh misteri dan ketegangan bagi siapapun yang melintasinya. Melalui mitos-mitos yang beredar mengenai pohon beringin, kita diingatkan akan keberadaan dunia gaib yang menyelubungi alam semesta, mengajak kita untuk menjelajahi misteri-misteri yang menghiasi tradisi dan kepercayaan kita. Itu tadi mitos 5 pohon yang disukai untuk singgah makhluk-makhluk gaib. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe agar kamu bisa berlangganan video mitos-mitos yang menarik lainnya dari channel Ponio.